Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM 23103104 dari kelas SI 23B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek analisis data saya yang berjudul Retail Sales Performance Dashboard yang telah saya buat di Tableau Public. Nah, proyek ini dilatar belakangi oleh pentingnya bagi pelaku bisnis retail untuk memahami dinamika penjualan mereka secara cepat dan akurat. Tanpa visualisasi yang tepat, tumpukan data transaksi hanya akan menjadi angka mati. Nah, oleh karena itu, dashboard ini dibuat untuk mengubah data tersebut menjadi informasi yang strategis. Di mana di sini kita berfokus pada 4 pilar analisis utama, yaitu tren penjualan berbasis waktu, performa kategori produk, demografi pelanggan berdasarkan gender, serta pemantauan indikator kinerja utama atau KPI. Nah, adapun beberapa tujuan utama yang menjadi dasar mengapa dashboard ini dirancang, yaitu yang pertama ada untuk memantau metrik penjualan inti secara instan. Yang kedua, untuk mendeteksi fluktuasi musiman atau kapan masa-masa penjualan memuncak dan kapan penjualan menurun. Ketiga, untuk memahami preferensi belanja antara pelanggan laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, untuk memetakan produk mana saja yang menjadi tulang punggung pendapatan retail kita. Nah, sebelum kita masuk ke visualisasi, di sini datanya, dataset yang saya gunakan itu adalah data transaksi retail komersial yang diproses menggunakan Tableau Hyper Data Engine, di mana data tersebut ini mencakup informasi mengenai tanggal transaksi, kategori barang, harga produk, hingga profil singkat pelanggan. Nah, dari data set tersebut, saya merangkum 3 metrik utama sebagai KPI, yaitu yang diletakkan pada bagian atas, yaitu ada total penjualan, harga per unit, dan tanggal dari amount-nya atau bulan. Nah, tujuannya ini agar manajemen bisa langsung mengetahui kondisi bisnis dalam 1 detik pertama saat melihat dashboard tersebut. Nah, KPI yang pertama ini adalah total penjualan, di mana di sini kita bisa melihat volume dasar transaksi berjalan mencakup 2.514 kuantitas. Dan untuk KPI yang kedua, di mana rata-rata nilai produk yang terjual berada di angka 179.890.000. Nah, untuk yang KPI yang terakhir atau ketiga adalah rata-rata nilai penjualan per transaksi yang dihitung melalui worksheet average sales per transaction. Baik, sekarang kita bedah visualisasi yang telah saya buat di dashboard ini, di mana telah digabungkan di beberapa worksheet utama pada dashboard tadi. Nah, yang pertama ini adalah grafik sales trend yang menggunakan line chart. Nah, grafik ini memetakan total nilai penjualan dari bulan ke bulan. Nah, jika kita perhatikan pergerakannya, grafik ini sebenarnya menunjukkan volatilitas atau naik turun yang cukup tajam, di mana titik tertinggi atau peak season terjadi pada bulan Mei 2023 dengan angka penjualan mencapai 53.000 lebih. Namun performa ini merosot tajam hingga menyentuh titik terendah pada bulan Januari 2024. Nah, kemudian untuk grafik kedua ini yang menggunakan grafik pie chart, yaitu grafik sales by gender. Nah, dapat kita lihat bahwa grafik pie chart ini untuk melihat demografi pelanggan. Nah, di sini terlihat bahwa pelanggan perempuan atau female lebih memimpin tipis dengan persentase 51% lebih. Nah, disusul oleh pelanggan laki-laki atau male sebesar 48
1000% lebih. Nah, untuk grafik yang terakhir atau grafik ketiga, di sini saya menggunakan grafik batang horizontal untuk performa produk agar manajemen mudah melihat urutan produk yang terlaris. Nah, hasilnya kategori elektronik menempati urutan pertama dengan angka paling tinggi yaitu 156. Nah, disusul dengan sangat ketat oleh clothing sebesar 555 dan yang terakhir itu beauty sebesar 143. Nah, salah satu keunggulan dashboard ini adalah fitur interaktivitasnya. Nah, saya menerapkan fitur pop-up filter counter. Jika pengguna mengklik icon filter di pojok kanan atas, maka file berwarna krem ini akan secara tidak sengaja akan muncul. Nah, dalam panel ini terdapat beberapa kontrol interaktif, yaitu ada filter select data, filter gender, filter produk dan kategori. Sebenarnya masih kurang satu, yaitu filter mode of date untuk melengkapi dari dashboard tersebut ini. Nah, ketika kita mengubah salah satu filter ini, misalnya kita pilih kategori elektronik saja, maka seluruh grafik di dashboard baik KPI, tren bulanan maupun demografis gender akan otomatis berubah secara dinamis untuk menyajikan data yang spesifik. Atau semisal saya mau melihat produk kategori dari saya ingin menghapus centang dari produk kategori beauty. Nah, otomatis akan menghapus atau tidak memperlihatkan produk yang telah di off centangkan tadi. Nah, jika diaktifkan kembali, maka akan memperlihatkan hasilnya kembali. Nah, dari hasil visualisasi ini ada 3 insight penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, ada kompetisi ketat produk utama, di mana produk elektronik dan produk pakaian ini adalah 2 pilar utama bisnis ini. Nah, angka penjualan keduanya hanya selisih sedikit sekali, yang berarti kedua sektor ini membutuhkan perhatian inventaris yang sama besarnya. Yang kedua, pasar yang inklusif, di mana sebuah selisih persentase gender yang hanya kurang 2,1% menunjukkan bahwa toko retail ini sukses menarik minat kedua gender secara seimbang. Nah, tidak ada bias pasar yang ekstrem di sini. Dan yang terakhir adalah masalah penjualan musiman. Nah, masalah penjualan musiman ini adanya penurunan yang sangat tajam di bulan Januari setelah lonjakan besar di bulan Mei, di mana mengidentifikasikan bisnis ini sangat bergantung pada momentum musiman dan mengalami masalah retensi pelanggan di awal Januari tahun 2024. Nah, sebagai kesimpulan, Retail Sales Performance Dashboard ini telah berhasil memetakan kondisi kesehatan bisnis retail secara transparan. Nah, fondasi penjualan produk ini sangat kuat di sektor elektronik dan pakaian, namun rapuh pada bulan-bulan tertentu di pertengahan tahun atau di awal tahun. Nah, berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi strategi yang bisa saya berikan itu adalah ada 3 rekomendasi strategi. Yang pertama yaitu perusahaan harus merancang strategi promosi agresif atau program loyalitas khusus pada bulan Agustus dan September untuk menjaga stabilitas pendapat di masa-masa lesu atau low season. Nah, yang kedua, ada optimasi rantai pasok untuk produk elektronik dan pakaian, terutama menjelang bulan Mei agar kita tidak kehilangan potensi pendapat akibat kehabisan stok out of stock. Yang terakhir atau yang ketiga, luncurkan promosi paket gabungan atau bundling lintas kategori yang ramah untuk pria maupun wanita demi menaikkan nilai rata-rata per transaksi. Demikian presentasi mengenai dashboard saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima